Di episode Masih Layak kali ini, gue akan merekomendasikan satu buah mobil sedan, mobilnya nyaman, mesinnya bertenaga, desainnya masih oke, dan harganya cuma 50 jutaan. Bersama gue Raka, kita bahas bareng nih Chevrolet Optra tahun 2004. Sedikit sejarah mengenai Chevrolet Optra ini. Mobil ini adalah hasil kolaborasi dari pabrikan General Motors dengan pabrikan mobil asal Korea Selatan, yaitu Daewoo. Dan di Daewoo, mobil ini dikenal dengan Daewoo Lacetti. Lalu mobil ini masuk Indonesia pertama kali pada tahun 2003 lalu dan memiliki 3 pilihan tipe, yaitu LS, LS Limited, dan LT. Dan kebetulan mobil yang di samping gua adalah tipe LS, alias tipe yang paling rendah di mobil Chevrolet Optra ini. Lalu untuk Chevrolet Optra sendiri, mobil ini mengalami penyegaran di tahun 2008 dan berhenti produksi pada tahun 2011. Lalu di 2008 ini mobil ini berubah nama nih, jadi Chevrolet Optra Magnum yang lebih lengkap daripada Chevrolet Optra varian sebelum faceliftnya. Sekarang kita bahas bagian desainnya. Seperti yang gue udah bilang tadi, Chevrolet Optra memiliki saudara kembar yaitu Daewoo Lacetti. Tapi nggak cuma Daewoo aja, karena General Motors selaku pabrikan mobil paling besar di dunia memiliki berbagai saham di berbagai merek mobil. Yaitu desain ini sama seperti merek mobil Suzuki Forenza, lalu Buick Excel, dan Holden Viva. Yang desainnya cenderung mengotak dan cenderung kaku juga nih. Di bagian depan terlihat ada 3 bilah grill yang di tengahnya disematkan logo Chevrolet ini. Dan kalau di varian faceliftnya, logo Chevrolet ini bertambah besar nih dan grillnya menyatu gitu. Dan untuk penerangan, tentunya mobil dengan tahun 2000-an ini masih dibekali dengan lampu halogen biasa. Baik itu untuk lampu high beam, low beam, dan lampu sennya. Turun ke bawah, Chevrolet Optra ini juga mendapati sebuah fog lamp yang masih halogen biasa. Lalu di sebelahnya ada grill yang berfungsi untuk mendinginkan radiator yang ada di balik grill ini. Sekarang kita intip nih bagian mesinnya. Oke, untuk mesinnya Chevrolet Optra ini dibekali dengan mesin yang sama dengan saudara-saudaranya nih, yaitu Daewoo Lacetti, Buick Excel, Holden Viva, dan Suzuki Forenza. Yaitu mesin berisi 1800 cc 4 silinder yang bisa menghasilkan tenaga 121 daya kuda dan torsi 145 Nm. Konsekuensi dari mesin besar itu ternyata konsumsi bahan bakarnya tidak cukup istimewa. Dari riset yang gue baca, mobil ini bisa mencatatkan 1:7 untuk rute dalam kota dan 1:10 untuk rute luar kota. Lalu tenaga mesin tersebut disalurkan ke transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan ke 2 roda depan. Dan di bagian samping sini, desainnya masih minimalis banget. Terus khas mobil tahun 2000-an, di sini terdapat lampu sen yang masih ditaruh di bagian bodinya. Lalu di bagian samping sini ada garnish yang diberikan dengan sewarna bodi nih, yang mempermanis tampilan mobil medium sedan yang bersaing langsung dengan Toyota Corolla Altis maupun Honda Civic. Untuk bagian rodanya, mobil ini dibekali dengan velg ukuran 15 inci yang dibalut ban ukuran 185/55. Lalu untuk bagian pengeremannya juga, mobil ini sudah dilengkapi dengan rem cakram di depan dan di belakang, yang juga sudah dibenamkan fitur ABS dan EBD. Sekarang kita intip bagian belakangnya yuk. Di bagian belakang sini adalah bagian yang paling gue suka dari Chevrolet Optra. Desainnya tuh tegas, khas banget dengan mobil Amerikanya. Lalu di bagian stop lampnya, reflektornya cukup besar ya, dari samping sini sampai ke belakang. Mengotak gitu, dan sudah dibenamkan multi reflektor nih untuk bagian lampu rem dan lampu malamnya. Tapi untuk lampu sennya belum ya, dan lampu mundur. Di bagian tengahnya ada garnish yang diberikan sewarna bodi. Dan untuk varian LT, garnish ini diberikan dengan aksen warna chrome nih. Nah, di sini ada emblem Chevrolet lagi, dan di sini ada tulisan Chevrolet, dan di samping kiri sini ada emblem Optra nih. Nah, di bagian bumper bawah ini ternyata mobil ini masih polos aja nih. Namanya mobil tahun 2000-an, belum ada sensor parkir ataupun kamera mundurnya. Nah, sekarang kita intip bagian bagasinya nih. Tapi untuk mengintip bagian bagasi ini, bukannya hanya tersedia di bagian depan di sebelah kanan nih, di door trim. Di belakang sini nggak ada tuas untuk membuka bagasinya. Nah, untuk bagian bagasinya, mobil yang masuk dalam kategori medium sedan ternyata memberikan bagasi yang luas banget nih.
Mungkin bisa masuk koper berukuran besar 2 buah di sini. Lalu di bawahnya juga ada kompartemen tambahan yang berfungsi untuk menaruh toolkit, ban serep, dan dongkrak nih. Sekarang kita intip bagian dalamnya yang katanya mewah. Oke, pertama kali masuk ke dalam interior Chevrolet Optra ini, walaupun sedan tahun 2000-an terlihat nih, interiornya masih cukup mewah di tahun 2020 ini. Walaupun di varian LS alias varian paling rendah, ternyata material di dashboard ini dilengkapi dengan material soft touch nih. Di bagian dashboard dan di bagian door frame juga soft touch. Nah, untuk varian LT, varian tertingginya, dilengkapi juga dengan aksen kayu yang ada di depan sini. Nah, untuk posisi duduknya, layaknya sedan, mobil ini memberikan posisi duduk yang cukup rendah. Untuk pengaturannya, mobil ini bisa diatur naik turun, reclining, dan maju mundur. Jadi lengkap ya, walaupun masih manual semuanya. Lalu untuk setirnya, hanya bisa naik turun aja nih, belum bisa teleskopik. Yuk, sekarang kita nyalain mobilnya untuk bahas bagian instrumen clusternya. Mobil ini masih dibekali dengan layar analog semuanya, baik itu untuk penunjuk kecepatan, putaran mesin, penunjuk bensin, dan penunjuk suhu. Lalu untuk pengaturan tuas-tuas layaknya mobil Amerika, di bagian kiri sini adalah pengaturan lampu sen, pengaturan lampu, dan pengaturan fog lamp. Dan di sebelah kanan ada pengaturan wiper yang sudah intermittent. Sekarang kita bahas bagian tengahnya nih. Nah, di bagian tengah sini ada 2 bilah blower AC, yang di tengahnya ada tombol hazard. Lalu di bagian bawahnya ada layar digital kecil yang memuat informasi mengenai jam. Di bawahnya, audio yang diberikan di Chevrolet Optra ini adalah audio single din yang keluaran dari merek Blaupung nih. Jadi cukup istimewa juga nih audionya. Tapi namanya mobil tahun 2000-an, tentunya audionya hanya bisa memutar radio dan CD aja nih. Yang juga di bawahnya terdapat CD changer sebanyak 5 buah. Old school banget. Di bawah sini ada pengaturan AC yang masih manual, yang juga bisa diatur suhunya. Lalu ke bawahnya lagi ada soket lighter dan ada tempat penyimpanan kecil nih. Lanjut ke pengaturan transmisi yang sudah matic ini, yang di belakangnya juga sudah ada pengaturan manual nih. 1, 2, 3 dan drive. Nah, ke belakang ada rem tangan yang masih manual dan di sebelahnya ada 2 buah cup holder. Dan di bagian rem sini yang unik adalah pada pengaturan kaca spion yang diletakkan di depan sini. Lalu ke belakang di sini ada speaker tweeter, bukan pintu, lalu power window yang hanya all auto di bagian supir aja. Lalu di atas sini ada sun visor yang juga sudah dilengkapi dengan vanity mirrornya. Di atas sini ada lampu. Yuk, sekarang kita bahas bagian belakangnya. Di baris kedua Chevrolet Optra ini ternyata memberikan posisi duduk yang lega banget nih. Di depan adalah posisi duduk gue, tinggi gue 185 cm, yang masih memberikan legroom dan headroom yang masih cukup oke lah, banyak banget nih. Terus di belakang sini ada kompartemen untuk menyimpan koin mungkin atau asbak. Dan di samping tuas pintu ini juga ada tweeternya di belakang nih. Dan di bawahnya juga ada speaker lagi. Lalu untuk kompartemen penyimpanan cup holder di bagian door trim ini ternyata kompartemennya cukup minimalis nih. Lalu untuk bagian safety di bagian belakang sini, di penumpang bagian kiri kanan sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik. Dan di bagian tengah juga sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik nih. Jadi ketiganya aman. Dan di belakang sini juga ada armrestnya yang dibekali juga dengan 2 buah cup holder. Dan untuk headrestnya, mobil ini juga dilengkapi dengan 3 buah headrest nih. Jadi emang proper banget buat 3 orang penumpang. Tapi walaupun berpenggerak roda depan mobil ini, tapi di tengah sini ada tonjolan channel nih. Jadi membuat posisi duduk di penumpang baris tengah ini jadi kurang nyaman nih. Duduknya harus kiri kanan gini. Yuk, sekarang kita cobain nih rasa berkendara dari Chevrolet Optra ini. Oke, pertama kali yang gue rasakan ketika mengendarai Chevrolet Optra ini, tenaga mesin 1800 cc nya membuat mobil ini terasa laju banget nih. Ketika gas ditekan dikit tuh mobil langsung meluncur gitu guys. Asik banget nih. Lalu untuk impresi setirnya, ternyata mobil ini memberikan impresi setir yang cukup enteng nih.
Hal itu berkat penggunaan power steering yang sudah ada di mobil ini. Jadi masih cukup oke lah. Lalu untuk redaman suspensinya, Chevrolet Optra ini memberikan redaman suspensi yang cukup kaku nih. Tapi hal itu berdampak baik pada pengendalian mobil ini. Mobil terasa nurut ketika diajak bermanuver secara patah. Jadi makin pede nih kalau dibawa di kecepatan tinggi. Dan kembali lagi nih, impresi mesin 1800 cc-nya ternyata memberikan tenaganya, membuat mobilnya cukup laju banget nih. Dari segala hal positif yang udah gue berikan tadi, overall sih mobil ini memberikan impresi yang cukup baik dan masih layak banget kalian beli di tahun 2020 ini. Apalagi jika kalian tahu nih harga dari mobil ini. Nah, tapi yang harus menjadi catatan ketika membeli mobil ini, namanya mobil sudah berusia lebih dari 10 tahun, tentunya karet-karet pada mobil ini sudah cukup getas ya, dan memberikan suara yang cukup berisik nih di dalam kabin. Lalu, hal lain yang harus diperhatikan adalah pada bagian power steeringnya nih, yang kerap mengalami masalah. Di bagian power steering, juga di bagian rack steernya nih. Nah, untuk bagian kaki-kakinya, namanya mobil sudah berusia lebih dari 10 tahun, tentunya harus dicek juga nih di bagian suspensinya, yang biasanya sih sudah ketas karetnya dan mengalami kebocoran. Jadi gimana? Tertarik kan nih kalian untuk membeli Chevrolet Optra ini? Kalau kalian tertarik, kalian bisa beli mobil ini di Handi Autos nih, yang terletak di Blok M Square lantai 5A dengan harga 59 juta rupiah. Oh iya, sampaikan juga nih komentar kalian mengenai mobil atau motor apa yang harus gue review di konten Masih Layak selanjutnya. Seperti biasa, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Pressbook Otomotif. Gue Raka pamit, lanjut review lagi.